Diajak gaming asik, diajak konten juga asik. Ini dia Samsung Galaxy A15. Tonton ya sampai habis. Radio Gadget, the one and only Gadget Radio, masih barengan sama gue Dimas. Dan ya, ini adalah Samsung Galaxy A15 LTE. Handphone ini udah gue pakai selama kurang lebih 2 minggu. Dan gue banyak banget nih nemuin hal menarik di handphone Samsung 2 jutaan yang satu ini. Di video kali ini gue pengen ceritain pengalaman gue pakai Samsung Galaxy A15. Jadi buat lo yang penasaran, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke, gue mau cerita tentang handphone ini mulai dari varian dan harganya dulu. Jadi Samsung Galaxy A15 ini masuk ke Indonesia dengan 3 varian. Varian pertama punya RAM 8GB dengan internal storage 128GB yang dibanderol dengan harga Rp2.899.000. Varian kedua yang saat ini gue pegang punya RAM 8GB dengan internal storage 256GB yang dibanderol dengan harga Rp3.299.000. Selisih Rp400.000 buat ngedapetin storage yang lebih besar. Dan varian yang terakhir adalah varian 5G dengan RAM 8GB dan internal storage 256GB yang dibanderol dengan harga Rp3.599.000. Jadi nambah Rp300.000 buat ngedapetin sinyal 5G yang seperti lo tahu belum merata di semua daerah di Indonesia. Untuk varian 5G atau varian LTE itu semua speknya hampir sama. Yang ngebedain itu dari segi prosesornya aja. Yang LTE pakai MediaTek Helio G99 yang udah jadi andalan banget dipakai di handphone kenceng kelas harga 2 jutaan. Sedangkan untuk yang 5G pakai prosesor MediaTek Dimensity 6100 Plus. Kalau lo tanya gue sih, gue cenderung lebih pilih yang LTE aja. Soalnya kayak sayang aja gitu nambah duit Rp300.000 buat unlock jaringan 5G yang mungkin kelihatan future proof. Tapi gue yakin deh saat jaringan 5G udah rata di Indonesia, lo pasti udah ganti handphone juga. Well, semenjak Samsung mulai bangun karakter desain handphone yang bentuknya kayak gini, gue suka. Jujur pas gue posting foto tentang desain handphone ini di media sosial, banyak yang bilang Samsung desainnya gitu-gitu aja. Kasian yang punya handphone flagshipnya mirip sama entry levelnya. Well, gue nggak nyalahin lo juga kalau seandainya punya pemikiran kayak gitu. Tapi gue sebagai pengguna, ya nggak ada masalah juga. Toh dengan desain yang kayak gini, gue ngerasa feel pakainya itu juga enak kok. Dipegang pakai satu tangan masih enak, ukurannya juga pas. Nggak kekecilan tapi nggak kegedean juga. Handlingnya terbilang cukup nyaman, tapi emang gue nemuin hal yang agak kurang di bagian sudut-sudutnya ini, yang berasa tajam aja di tangan. Tapi ini preferensi masing-masing aja ya, karena gue lebih suka desain back cover yang sedikit melengkung karena lebih pas aja di telapak tangan. Tapi overall gue suka sama desainnya karena meskipun di bagian ini sedikit tajam, tapi di area sudut yang sebelah sini itu dibikin membulat. Jadi masih berasa enak pas posisi nyender di area telapak tangan kalau handphonenya sering dipakai dalam posisi portrait. Untuk material mostly terbuat dari polikarbonat ya, tapi buat gue masih berasa solid, nggak ada suara aneh pas ditekan. Dan untuk backdoornya juga feelnya itu mirip kaca karena berasa kokoh dan nggak tipis. Yang kadang kalau handphone dengan backdoor tipis itu pas diraba kita bisa ngerasain komponen di bagian dalamnya. Abis bahas desainnya, gue mau ceritain tentang performanya. Kemarin pas gue posting beberapa handphone dengan chipset 4G, ada yang tanya, kenapa sih chipset 4G itu sekarang kurang berkembang? Jujur jawaban gue nggak tahu juga. Mungkin karena produsen chipset itu lagi berlomba-lomba buat ngembangin chipset 5G. Tapi lo tahu kan, 5G di negara tercinta ini masih belum merata infrastrukturnya. Makanya di awal video gue bilang Galaxy A15 LTE ini sebenarnya lebih menarik. Galaxy A15 LTE ini ditenagai chipset dari MediaTek yaitu MediaTek Helio G99 yang udah terbukti kualitas dan performanya. Dan gak cuma itu juga, dari segi kestabilan juga udah gak usah ditanya lagi. Begitupun juga Helio G99 di Samsung Galaxy A15 ini. Dengan RAM 8GB dan internal storage 256GB, skor Antutu yang didapat itu ada di 390 ribuan poin. Mungkin ini bukan Helio G99 terkenceng yang pernah gue temuin, tapi percaya deh, Galaxy A15 LTE ini menurut gue bikin Helio G99 ini berjalan dengan sangat stabil. Kayak mau dipakai buat apa aja udah pas gitu. Diajak main game cukup, diajak buat multitasking juga enak. Buat lo yang penasaran sama pengujian Geekbench-nya, Galaxy A15 ini dapat skor di 700-an poin untuk single core-nya dan 1900-an poin buat multicore-nya. Asli, ini menurut gue tinggi untuk handphone dengan kelas harga segini. Terus gimana nih performa main gamenya? Well, sebelum kita coba main game di handphone ini, mungkin buat lo yang mau bikin konten pakai handphone ini, kita tes dulu buat render video dengan durasi 1 menit pakai aplikasi CapCut.
Dengan resolusi 1080p 60fps dan dengan footage yang sama juga di 1080p 60fps, handphone ini bisa ngerender dengan waktu yang terbilang cukup cepat. Oh ya, di sini gue pakai total 6-7 footage dan gue ngasih transisi di setiap perpindahan footage-nya. Sedangkan buat lo yang mau main game di handphone ini, menurut gue Galaxy A15 ini juga udah cukup bisa diandelin ya. Selain karena layarnya yang udah bagus, prosesornya juga stabil, dan penangkapan sinyalnya baik WiFi ataupun seluler itu juga udah oke banget. Di sini gue main 3 game yaitu Mobile Legends, Asphalt 9 dan juga Genshin Impact. Untuk game pertama yang gue mainin di handphone ini adalah Asphalt 9. Untuk game yang satu ini settingan grafis yang didapat itu ada di frame rate 60 fps dengan kualitas grafis default. Tapi di sini gue naikin sampai kualitas grafis tertinggi. Gue main game ini nggak lama, kurang lebih 10 menit aja dan FPS rata-rata yang didapat itu ada di 47 sampai 49 fps. Untuk suhu juga terbilang masih cukup adem sekitar 38 sampai 40 derajat Celcius aja. Game kedua yang gue mainin di handphone ini adalah Mobile Legends. Buat game yang satu ini settingan default yang dikasih itu ada di frame rate tinggi dengan grafis tinggi, tapi bisa dibentokin sampai frame rate super dengan grafis ultra. Seperti yang bisa lo lihat, ini lancar banget, sinyalnya stabil, grafisnya bagus, karakternya gampang dikontrol, bahkan untuk player yang hero-nya butuh gerak cepet juga aman banget. No debat lah, ini udah siap banget diajak push rank. Game selanjutnya yang gue cobain adalah Genshin Impact. Well, ini game emang kurang ajar sih menurut gue. Size-nya itu loh yang tembus sampai 30 GB. Udah kayak game PC atau game konsol aja. Tapi ya karena penasaran jadi kita cobain aja. Settingan yang dikasih itu adalah low, frame rate-nya 30 fps, tapi gue naikin ke 60 fps dan ya bisa berjalan dengan cukup baik. Beberapa kali gue lihat ada stuttering, apalagi kalau pergerakannya itu cukup cepat. Tapi overall kalau cuma dipakai buat jalan-jalan aja itu masih enak. Solusinya tinggal turunin aja frame rate-nya, suhu juga terpantau masih adem dan keluhan gue ya cuman ada di grafisnya aja yang pixelated karena settingan grafisnya dibuat mentok kiri. Tapi kalau lo nyaman dengan kondisi permainan kayak gini, ya menurut gue sih sah-sah aja ya. Handphone ini bisa enak diajak buat main game. Salah satu faktor penentunya ya dari sektor layarnya. Oke, banyak dari lo pasti bilang, ya elah masih pakai layar waterdrop aja sih. Well, gue setuju sama statement itu, tapi percaya deh, layarnya itu bagus, panelnya itu Super AMOLED, refresh rate-nya tuh 90Hz, resolusinya Full HD+, udah bisa 10 jari juga. Dan buat lo yang suka nonton Netflix, ini udah bisa L1 juga. Asli, ini layarnya cakep banget. Ya emang sih bezelnya itu tebel, apalagi di bagian dagunya. Tapi percaya deh, lo bakal bisa terima kalau kualitas layarnya tuh kayak gini. Dan ini tuh ukurannya pas banget buat kebanyakan orang Indonesia. Di harga segini sih, menurut gue ini bisa jadi game changer ya buat lo beli Galaxy A15. Tapi emang gak ada yang sempurna di dunia ini. Meskipun layarnya Super AMOLED, tapi fitur always on display itu absen di handphone ini. Sama fingerprintnya yang masih di samping aja. Tapi tenang, perkara always on display ya lo tinggal pakai aja aplikasi pihak ketiga. Beres deh. Oh ya, sama satu lagi buat lo yang suka nanya bisa double tap to wake atau enggak. Jangankan double tap to wake, double tap to sleep itu juga bisa ya di layar Samsung Galaxy A15 ini. Di awal video gue bilang kan kalau handphone ini tuh asik diajak buat konten. Well, nggak lain nggak bukan ya karena dari kamera dan kualitas mikrofon di handphonenya Samsung. Nggak terkecuali di Samsung Galaxy A15 ini. In general, Samsung Galaxy A15 ini punya setup triple kamera di bagian belakang dengan lensa utama ada di 50 megapiksel, lensa ultrawide 5 megapiksel dan 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Sedangkan buat kamera depan punya setup single selfie kamera aja dengan resolusi 13 megapiksel. Nah, asli deh, lensa ultrawide itu bakal berguna banget nih buat lo yang suka bikin konten baik dengan format landscape atau format portrait. Misalnya lo mau nunjukin kondisi di sekitar lo tinggal pakai kamera ultrawide udah bisa banget. Atau ya mau foto ramean biar semuanya masuk ke dalam frame, tinggal jepret aja. Makanya itu kenapa gue bilang ultrawide itu berguna banget. Bahkan pas beberapa waktu lalu gue jalan-jalan ke Ciletuh, penjaga pantainya itu bilang, ini nih mas bagusnya pakai wide angle aja. Jujur mau ketawa takut dosa, tapi gue tau lah maksudnya, pakai lensa wide angle aja. Beberapa hasil fotonya itu udah khasnya Samsung banget ya menurut gue. Warnanya bagus, berusaha balance, meskipun di beberapa kondisi menurut gue agak sedikit overexposure, tapi not bad lah, masih bisa dipakai kok. Pinter-pinter aja cari angle cahaya yang bagus. Sedangkan buat perekaman videonya, baik kamera depan ataupun juga kamera belakang, cuman mentok di 1080p 30 fps aja. Oke teman-teman, jadi ini adalah sampel kamera depan dari Samsung Galaxy A15. Ini direkam di resolusi 1080p 30 fps. Ini handphone yang biasanya gue pakai buat jadiin konten. Ini lagi gue pegang dan sekarang gue ngerekam ini pakai Samsung Galaxy A15 pakai kamera depannya. Gue pengen tahu aja sih sebenarnya
gimana kondisinya kalau misalkan handphone ini dipakai buat bikin konten misalkan kayak gitu. Dan sebenarnya hasilnya lumayan cukup oke. Bahkan gue bisa bilang ini oke ya. Detail lampu di sebelah sini kelihatan, detail lampu yang ada di sini juga kelihatan ya, background di sini juga kelihatan dengan baik, dan penangkapan suaranya seperti yang bisa lo dengar juga ya. Di sini gue nggak pakai mikrofon eksternal ya, ini mikrofon eksternal yang biasa gue pakai, ini nganggur aja di sini. Terus ini jadinya pakai mikrofon internal dari si Samsung Galaxy A15. Jaraknya itu antara 70-80 cm. Harusnya sih sebenarnya agak sedikit menggema ya, karena ruangan ini nggak yang bener-bener apa ya, bisa dibilang resonansi suaranya di ruangan ini tuh nggak yang bagus-bagus banget gitu loh. Jadinya ya akan sedikit menggema harusnya kalau misalkan gue pakai mikrofon bawaan dari Samsung Galaxy A15. Tapi ya seperti yang bisa lo lihat, seperti yang bisa lo dengar, kualitas gambarnya, kualitas audionya seperti ini. Oke, kita lanjut sekarang pakai kamera yang di belakang, tapi gue pengen pakai mode yang jalan kaki ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah sampel kamera belakang dari Samsung Galaxy A15, record video di resolusi 1080p 30fps, karena memang pilihannya cuma ada dua ya, 720p 30fps ataupun juga 1080p 30fps. Seperti ini, gue jalan kaki aja, tidak pakai gimbal ya, kayak gini aja teman-teman. Nah, gue nyekrip di sana ya, seperti ini ya, biasa dijadiin footage gitu ya. Bukan nggak mau keluar, tapi seperti yang bisa lo lihat di sini, kalau di luar ini panas sekali teman-teman. Sekarang jam 3 sore, tapi dia kondisinya panas banget ya. Ini HDR-nya menurut gue lumayan oke, karena lo bisa ngelihat di sana separasi warna awannya antara yang agak sedikit gelap, terus juga warna putih gitu ya. Lo masih bisa lihat separasi warnanya seperti ini ya. Untuk kestabilannya sih menurut gue ini terbilang cukup lah ya, nggak yang stabil-stabil banget, tapi masih oke ya. Gue pegang pakai tangan aja, jalan kaki, nggak pakai gimbal sama sekali, dan jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 20-an senti nih. Jadi harusnya nggak yang terlalu menggema banget, karena langsung direct. Dan yang gue suka sebenarnya dari handphone-handphonenya Samsung itu, walaupun yang entry level, dia kualitas mikrofonnya bagus ya. Jadi kayak gini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Banyak yang bilang sama gue kalau percuma harga 2 jutaan tapi masih punya single speaker aja. Bentuknya kayak tempat memori lagi. Pelepah korma, masa sih lo nggak bisa ngebedain tempat micro SD sama lubang speaker? Ukurannya aja udah beda. Nih, tempat memori itu ada di SIM tray, bisa nampung sampai 1 terabyte. Lagi pula gue sih mending punya single speaker tapi suaranya bagus, daripada dual speaker tapi suaranya asal bunyi. Speaker di Samsung Galaxy A15 ini tuh bagus, detailnya berasa, kencang juga, bassnya ada, mid to high-nya juga enak. Nih, mending lo dengar sendiri suaranya. Menurut gue handphone itu udah berasa nyaman banget dan bisa dibilang komplit. Untuk urusan konektivitas jelas udah bisa 5G atau 4G, tinggal sesuaiin aja budgetnya. Bluetooth 5 ada, Wi-Fi dual band ada, NFC juga tinggal tempel aja. Jack audio 3,5 mm masih ada, USB OTG juga bisa. Emang sih belum ada gyronya, tapi sensor lain juga lumayan lengkap. Accelerometer, light sensor, proximity, sensor magnet juga ada. Untuk baterai wajar lah ya, di harga segini dikasih baterai 5000 mAh. Udah bukan hal yang asing lagi, handphone zaman sekarang pakai baterai 5000 mAh. Kualitasnya juga udah cukup oke, bisa tahan seharian dengan penggunaan gue yang lebih banyak internetan. Sesekali dipakai main game, dipakai buat streaming juga, dan gak jarang juga gue pakai jadi maps kalau lagi keluar rumah. Yang naik kelas justru itu ada di kemampuan chargingnya. Meskipun isi kotaknya itu tanpa charger, tapi Samsung Galaxy A15 ini udah bisa ngecas sampai 25 watt. Yang ngecasnya itu cepat. Dalam waktu 30 menit, baterainya itu bisa keisi dari 0 sampai 40%. 1 jam bisa keisi 80%, dan untuk penuh butuh waktu 1 jam 20 menit aja. Kesimpulan gue buat Samsung Galaxy A15, udah beli aja kalau uangnya ada dan cocok sama spesifikasinya. Di harga 2 jutaan sampai 3 jutaan, ini udah enak banget kok dijadiin handphone yang serba bisa. Keluhan gue sebenarnya cuma satu, ada di tombol power sama volumenya aja. Yang pas diklik itu berasa banget murahnya. Selebihnya sih udah bagus semua. Tapi ingat, ini pendapat gue pribadi ya, jangan disamain karena gue sama lo, kita berbeda.
Nah, jadi gitu ya teman-teman, Samsung Galaxy A15 LTE, sebuah handphone yang harganya cuma 2 jutaan tapi berusaha ngasih performa yang balance hampir di semua sektor. Mau dipakai buat fotografi enak, diajak buat konten juga oke. Dipakai buat main game itu juga masih enak. Fiturnya juga lengkap, NFC ada, jack audio 3,5 mm juga ada. Ngecasnya cepet, bentuknya bagus, warnanya seger banget. Tapi gue juga pengen tahu nih pendapat lo tentang handphone yang satu ini, tulis aja di kolom komentar, kita diskusi. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai Samsung Galaxy A15. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.